Ketika cakranya nggak seimbang, ciri-ciri yang paling nyata adalah yang tadi saya bilang, orangnya mudah emosi, mudah meledak-ledak, kemudian mudah tersinggung. Itu cakra dasarnya biasanya nggak seimbang. Nah, faktornya banyak. Cakra dasar, cakra sakrum nggak seimbang tuh faktornya banyak. Bisa dari program masa lalu, bisa dari pola makan dan lain-lainnya. Apa sih 1, 2, 3 hukum semesta yang wajib dipelajari mulai saat ini untuk ketika kemudian paham ketiga hukum semesta ini, itu nanti bisa menjadi tongkat untuk membelah gelapnya samudera kehidupan gitu. Gimana tuh? Oke, kalau lagi pemula, yang saya tekankan adalah ada cuma 2 hukum sebab akibat. Itu yang diterangkan bahwa kalau kamu buat ini pasti ada ini. Itu yang direspon untuk anak-anak dulu. Yang ketiga adalah hukum tarik-menarik. Menurut saya itu dulu. Secara mendasar bahwa prinsipnya kalau mereka udah tahu tentang hukum tarik-menarik, makanya mungkin dari tindakan, ucapan, dia akan lebih berhati-hati. Ketika mengucapkannya buruk, karena bawah sadar ini nggak ngerti realita atau enggak yang berkali. Kalau ketika meyakini yang buruk-buruk, dia akan menarik yang buruk-buruk. Kalau Pak Bambang kan menawarkan ada alat-alat tertentu gitu ya, untuk kemudian membantu menormalisasi medan energi, cakra, jalur meridian teman-teman semuanya, sehingga itu akan sangat berpengaruh terhadap termasuk manifestasi gitu ya. Betul. Tapi setelah kemudian melakukan terapi itu, setelah dia pulang ke rumah Pak Bambang, biasanya kan ada yang namanya distrak yang lainnya gitu. Iya. Nah, apakah kemudian harus kembali lagi ke rumah terapi atau bagaimana selama ini yang sudah berlangsung? Kalau saya ngajarin, kalau bisa sih nggak usah kembali, bisa karena dia bisa latihan sendiri. Nah, cuma ada kasus-kasus yang memang seperti Mas Hendra bilang, coba kembali lagi. Kan kemarin ada juga yang kembali karena masalahnya belum selesai dan ternyata itu dapat kiriman. Ternyata masalahnya bukan di dirinya, waktu di-scan cakranya bagus semua. Wah, selaras. Saya bilang, ini dia bilang kok perusahaan katanya bisnisnya hancur, rugi. Tapi secara cakranya seimbang semua. Saya bilang, ini bukan nggak ada duit Bu, kasusnya ibu rugi bisnis sama nggak ada duit beda loh, saya bilang gitu kan. Oh iya, dia baru berapa bulan setelah pindah ada kasus gini-gini. Nah itu Mas Indra. Jadi waktu saya bereskan pertama kali itu dia keluar macam-macam tuh bayangannya, dia bisa lihat videonya sendiri. Jadi saya kembalikan terus kemarin nih kebetulan saya datang sini orangnya minta lagi. Cuma saya dari jarak jauh aja karena nggak bisa datang kan. Saya lakukan sesuai apa yang kamu lakukan ini. Ternyata itu distrak lagi, reaksi lagi dia. Nah mungkin supaya teman-teman punya gambaran yang lebih komprehensif gitu Pak, tentang cakra gitu ya. Iya. Ada berapa cakra sih di dalam tubuh kita itu? Terus kemudian kalau dari perspektif Pak Bambang itu cakra itu sebenarnya apa gitu? Maksudnya itu apakah dia itu sekadar konsep metafisik gitu, atau kemudian sebagai sebuah peta kesadaran hidup manusia yang sangat praktis dalam menjalani kehidupan yang sehari-hari gitu, atau gimana? Oke, baik Mas Indra. Dulu saya melihat cakra ini seperti metafora atau hanya soal ilustrasi. Zaman dulu kan hanya visualisasi yang saya baca kan. Yang dulu memperkenalkan, kalau zaman dulu di Hindu itu lebih banyak bicara cakra. Kemudian di timur tentang meridian. Nah makin kesini orang-orang mulai sadar, oh cakra itu ternyata
ada sejak lahir. Nah, itu diterjemahkan di biologi, di kesehatan. Ternyata itu sama dengan kelenjar endokrin. Jadi kalau dulunya kita taunya di cakra kita ada 7. Cakra dasar, cakra sakrum, solar plexus, cakra jantung, tenggorokan, di cakra ajna, dan cakra mahkota. Nah, ternyata di biologis cakra mahkota ini sama dengan kelenjar pituitari. Cakra mata ketiga kelenjar pineal. Kalau di sini kelenjar tiroid. Ini kelenjar limbus, solar plexus ini kelenjar pankreas, yang sakrum ini kelenjar reproduksi, cakra yang dasar tuh kelenjar adrenalin. Nah, jadi inilah yang dikembangkan dengan sains modern ini. Ternyata kelenjar-kelenjar ini mempunyai program program masing-masing unik, dan dia mengeluarkan frekuensinya. Jadi dengan alat sekarang kita mudah dideteksi. Nah, cakra yang tidak seimbang ini tentunya udah dibahas banyak di online dimanapun ya, akan mempengaruhi perilaku orang itu. Ketika cakra dasarnya nggak seimbang, perilakunya bisa orangnya mudah emosi, terus mudah capek, kemudian dapat rezeki tiba-tiba kebuang lagi. Banyak seperti itu. Kayak gitu. Berarti kan kalau selama ini kan orang tuh lebih fokus ketika ngomongin cakra itu kan aktivasi cakra. Mereka melupakan yang namanya, dari keterangannya Pak Bambang tadi kan, berarti kan bisa terjadi yang namanya kebocoran cakra. Cakra mengalami kebocoran gitu. Nah, tanda-tanda bahwa cakra itu mengalami kebocoran dan efek negatif yang bisa dirasakan orang itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa, serta gimana cara-cara ngebenerinnya, menormalisasinya lagi gitu, mengoptimalkan fungsinya lagi itu gimana? Nah, ini kan panjang, saya kasih singkat aja ya. Contoh ya, misalkan bukan bocor yang istilahnya tidak seimbang lah ya. Nah, cakra dasar contoh yang tidak seimbang ini, ketika cakranya nggak seimbang, ciri-ciri yang paling nyata adalah yang tadi saya bilang, orangnya mudah emosi, mudah meledak-ledak, kemudian mudah tersinggung. Itu cakra dasarnya biasanya nggak seimbang. Nah, faktornya banyak. Cakra dasar, cakra sakrum nggak seimbang tuh faktornya banyak. Bisa dari program masa lalu, bisa dari pola makan dan lain-lainnya. Nah, intinya untuk membereskan itu, saya punya alat nih, scan dulu nih. Kalau memang dari pola makan, kita beresin, karena organ ini mempengaruhi juga sifat dan perilaku orang. Kalau contoh organnya nggak sehat, kelenjar adrenalnya nggak sehat, pasti emosinya akan mudah meledak-ledak. Nah, kemudian kalau dari organ, kita kasih, cara makan, nutrisi apa. Tapi kalau dari segi emosi, ya kita juga ada terapinya. Kalau yang khusus cakra tadi berarti cukup pakai alat itu tadi atau gimana? Selain pakai scanner itu, kita punya pakai alat modern yang membantu merubah gelombang frekuensi dari cakra. Karena sekarang kalau cakra itu ternyata punya gelombang dan frekuensinya sendiri-sendiri. Contoh cakra dasar itu frekuensinya 396 Hz. Cakra sakrum ini 417 Hz. Nah, saya menggunakan Rodin coil, Pak, salah satu alat terapi ya, ini salah satunya untuk membantu memperbaiki gelombang itu. Gimana cara penggunaannya seperti apa, Pak Bang? Misalnya mereka ini teman-teman yang mengalami masalah terkait dengan kekurang optimalan dari masing-masing cakra tadi, terus kemudian datang ke rumah terapi, itu tuh diapakan gitu? Disuruh duduk, disuruh meditasi, terus kemudian gimana ini? Oke. Baik, terima kasih. Prosesnya adalah, satu, kita akan buka jalur meridian lembut dulu. Mikroselulernya kita ada alat yang dari kaki itu mengeluarkan gelombang elektrik bumi. Kalau bumi, kenapa kalau zaman dulu kita harus tanpa alas kaki itu ya? Terus kita peluk pohon, tujuannya adalah grounding, membuang energi negatif itu. Tapi makin ke sini berkat kemajuan teknologi, saya punya alat yang dibikin dari luar, itu mengeluarkan gelombang sama dengan gelombang elektromagnetik bumi yang disebut PEMF ya. Kemudian kita
diberikan juga gelombang terahertz. Kalau di Google, terahertz ini adalah sebuah cahaya atau gelombang kehidupan yang ditemukan tahun 1962. Itu ada risetnya semua. Nah, kita masukkan. Jadi tanpa saya harus pakai latihan berlama-lama, karena dengan menggunakan teknologi, kita buka dulu jalur meridian yang akan mempengaruhi gelombang-gelombang itu. Nah, setelah itu kita masuk ke alat yang namanya body and soul energy. Nah, itu yang membuka jalur meridian yang besar, pembuluh darah semua. Itu akan mudah dirasakan ketika jalurnya semua udah rileks, maka saraf parasimpatiknya langsung bekerja semua. Nah, barulah kita masukin pakai Rodin coil itu untuk membalancing setiap gelombang cakra. Jadi itu ada digital frekuensinya yang tepat ditembakkan semua. Mungkin nanti video penggunaannya bisa dikirim ke teman-teman Ngadiroso biar ditampilkan langsung supaya ada contoh konkretnya bagaimana penggunaan body and soul energinya gitu. Betul. Ya. Nah, artinya tadi bahwa pola makan pun sangat berpengaruh gitu ya Pak Bambang ya. Setuju. Kalau misalnya tipsnya buat teman-teman harus gimana? Gaya pola makannya harus seperti apa untuk kemudian meminimalisir kebocoran energi, kebocoran cakra dan apapun lah itu disebut gitu. Ya, nah makanya dengan kayak seminar itu saya lebih tahu mempelajari ternyata tubuh kita mempunyai jam sirkadian. Jadi jam berapa organ kita yang mana yang lebih bekerja, jam berapa yang lebih bekerja. Nah, biasanya saya ikutkan memberi cara makan tuh ikutin cara sistem organ kita bekerja, jam sirkadian tubuh itu namanya. Nah, yang saya terapkan biasanya saya makan hanya sehari 2 kali. Di jam 11, di saat jam lambung itu mulai, ini di biologisnya mulai bekerja, melakukan penyerapan, kita makan. Terus sore kita makan sekali lagi, udah. Zaman dulu nenek moyang kita, leluhur kita, makannya nggak terusan. Iya. Dia tahu caranya. Nah, ketika kita lakukan, proses penyerapannya maksimal, organ juga maksimal. Oke. Makanya sekarang banyak sekali riset yang mengkampanyekan pentingnya untuk berpuasa gitu ya. Iya. Makan sekali sehari dan lain sebagainya gitu. Karena menurut dokter Hiromisinya itu proses autofaginya akan berjalan. Jadi kita punya tubuh ini homeostatis namanya. Bisa menyeimbangkan sendiri, bisa dia bekerja sendiri. Nah, ketika kita melakukan yang tepat, proses seperti puasa, dia akan autofagi itu sampah-sampah yang tertinggal itu akan diolah kembali. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Pak, kalau misalnya andai kata nih, saya punya teman, terus kemudian dia ingin sekali mengubah hidupnya secara radikal, tentu ke arah yang lebih positif gitu. Mana dulu yang harus didahulukan gitu? Antara mengubah perilakunya dulu, mengubah mindsetnya, atau kemudian kalau tadi kita sempat ngobrol identitas harus diubah gitu, dan maksudnya mengubah identitas itu yang seperti apa gitu. Nah, oke. Yang utama adalah tentunya kesadaran dulu, itu pondasinya. Pondasinya adalah kesadaran untuk melakukan semua itu, baik itu apapun itu adalah kesadaran dulu. Nah, kesadaran itu memandang cara tubuh kita bekerja, cara alam semesta, hukum-hukumnya dia tahu prinsipnya dulu. Itu yang dimaksud seperti itu. Nah, baru setelah itu melakukan perubahan. Nah, tadi bicara tentang yang tadi terakhir identitas. Identitas itu bukan soal nama, tapi soal bagaimana melihat diri sendiri.
Karena kita diciptakan kalau dalam versi Muslim sebaik-baiknya, dari versi Bible kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Maksudnya, maksud Tuhan itu sebetulnya baik ya, Allah itu baik. Tapi kadang kita nggak menghargai diri kita sendiri, lebih percaya omongan orang. Nah itu yang kita kembalikan dulu, supaya tubuh kita ini bagus. Kalau kita tahu udah potensinya bagus, ketika kita memahami identitas kita sebenarnya ini siapa, maka kita akan lebih ringan dalam melakukan kehidupan. Oke. Mungkin secara spesifik kali ya Pak, bagaimana sih bentuk konkret daripada mengubah identitas itu? Apakah kemudian mengubah nama di kolom KTP, ditambahi apa gitu ya, atau misalnya mengubah pola tanda tangannya, atau kemudian hanya fokus pada kesadaran bahwa oh, aku tuh ternyata bisa berkontribusi tuh terhadap jalan hidupku. Manusia tuh ternyata bisa mencipta tuh, pikiran tuh bisa mencipta tuh, atau seperti apa realnya? Ya, itu yang tadi Mas Indra bilang, mengubah tanda tangan, mengubah nama, itu adalah sebetulnya salah satu supaya mensugesti. Kalau menurut saya ya, setelah saya tahu lebih dalam, ketika kita tahu identitas kita, yang saya dimaksud begini, program masa kecil. Oh, saya seperti saya dulu nih. Papa saya selalu ngomong, udahlah kamu SMA aja udah lulus, udah kerja aja, karena orang tua nggak cukup lah waktu itu papa saya kan. Nah, waktu program itu terus di kepala saya, identitas saya berarti setelah sekolah saya kerja aja cukup, yang penting dapat makan, kumpul keluarga udah cukup. Nah, itu yang terpaku. Nah, cara merubah adalah kita kembali pahami ke konsep awal mula, bahwa manusia ini diciptakan luar biasa. Ini adalah, oh ternyata ini cuma program orang tua nih. Untuk merubahnya tinggal saya sadar, saya lepaskan semua programnya, sadarin, saya bikin identitas baru. Saya bisa ini, salah satunya afirmasi, meditasi, terus kita buang blok-bloknya semua. Karena orang tua yang ngajarin itu, kalau kita nggak berdamai, nggak memaafkan, itu nggak hilang. Itu yang, nah tanda tangan itu menambah, merubah nama jadi lebih pede lagi. Tapi yang penting kesadaran, oh ternyata ini saya dari program lama ini. Ternyata, oh saya orang tua gini dari teman-teman. Sebetulnya saya nggak seperti itu. Nah, ketika identitasnya dia mulai sadar, dia mulai mengganti, barulah realitas itu bisa berubah. Oke. Ketika kemudian identitas sudah berubah, apakah itu kemudian menjadi sebuah jaminan bahwa getaran yang kita pancarkan dalam kehidupan sehari-hari otomatis akan berubah juga? Ya. Kalau saya baca dari bukunya The Power of Force, itu ada risetnya Mas Indra. Ketika kesadaran kita berubah, realitas otomatis 100% berubah. Nah ini contoh. Ketika dalam salah satu contoh tabel ya, ada di levelnya David Hawkins itu ada di 17 kesadaran. Ketika orang-orang atau satu negara, dia di kesadarannya 50 ke bawah. 50 ke bawah itu maksudnya gini yang dimaksud tabelnya. Dia apatis, rasa bersalah, putus asa. Ketika kebanyakan orangnya seperti itu, akan terbentuk seperti ini yang dia pelajarin. Oh, tingkat kemiskinannya menjadi 80%. Tingkat kebahagiaannya 0%. Kemudian tingkat kriminalitasnya 97%. Tapi orang-orang yang tingkat kesadarannya di atas 200, artinya berani mengambil tanggung jawab, netral, mulai berani berserah, dia lihat tuh negara, oh tingkat kebahagiaannya mulai naik dari 0, dia naik 46%. Terus tingkat kriminalitasnya itu yang paling kelihatan, dari yang 97% itu jadi cuma 7%, bahkan menjadi di bawah 5%. Nah, melihatnya dari mana? Kalau saya baca dan saya artikan gampang. Kita pergi ke suatu tempat, paling gampang lihat penjara. Kalau penjaranya penuh, berarti kita bisa tahu tingkat kesadaran orang sekitar itu seperti apa. Tapi kalau penjaranya kosong, nggak ada orang, kita sudah tahu nih masyarakat di sekitar kesadarannya seperti apa. Kalau misalnya kita berkaca pada, misalnya ambil contoh aja tentang penjara. Di Nordik kan penjara hampir nggak ada isinya ya, di negara-negara Nordik gitu ya. Betul, ada banyak negara seperti Apakah itu. kemudian itu artinya bahwa
keberadaan agama justru menjadi sebuah pemicu level force secara kolektif di sebuah negara itu. Jadi banyak yang level kesadarannya di tingkatan force yang menyebabkan salah satunya adalah agama. Kalau kemudian kita komparasikan dengan negara-negara Nordik yang terbukti memang penjaranya banyak yang kosong. Iya itu, itu seperti itulah kemungkinan. Kalau orang yang kesadarannya udah tinggi, dia mungkin sudah nggak sebagai force agama itu. Dia akan lebih melihat itu lebih dari berbagai sudut pandang. Pikirannya dia lebih terbuka. Karena kesadarannya naik, dia bisa memilah bahwa itu hanya sebagai hubungan kita ke atas, vertikal. Bukan sebagai, menurut saya ya, kalau saya lihat dari orang-orang yang punya kesadaran tinggi mulai naik, dia bukan seperti itu. Oke. Pak, tadi kan kita sempat bicara tentang vibrasi, artinya getaran yang kita pancarkan lewat perasaan sehari-hari itu akan ditangkap oleh semesta dan akan tercermin dalam sebuah realita gitu. Sehingga kemudian di dalam bukunya Magnet Rezeki itu kan ada ya, nggak penting kejadiannya bagaimana, tidak penting realitasnya seperti apa, yang paling penting adalah bagaimana kemudian kamu merespon fakta atau realita itu tersebut gitu. Nah, saya ingin coba mengelaborasi sedikit gitu. Hukum-hukum semesta itu yang dipahami Pak Bambang itu seperti apa saja sih? Karena katanya kalau kemudian kita tidak tahu cara kerja semesta bagaimana gitu ya, karena hidup katanya adalah permainan gitu ya, dan ketika permainan mesti ada aturan mainnya gitu. Even itu dalam kehidupan semesta juga punya aturan mainnya gitu. Bagaimana Pak Bambang melihat hal itu? Betul sih, kita harus semua karena memang hukum alam semesta ini nggak diajarkan di sekolah ya, kita dapat, tapi justru inilah yang sangat merubah realitas kehidupan kita dan sangat ada hubungannya erat sekali. Contoh, waktu saya kondisi jatuh, ketika saya diajarkan salah satunya hukum irama. Karena ada hukum oneness, ada hukum keseimbangan, terus ada hukum tarik-menarik, sebab akibat, ada banyak 12. Nah, salah satu yang membuat saya naik kembali bersemangat adalah hukum irama yang ketika dijelaskan bahwa alam semesta ini punya irama, Mas Indra. Ada pagi, ada malam, ya kan? Ada musim, semua ada iramanya semua. Nah, ternyata di kehidupan juga sama. Orang sakit juga ada iramanya. Waktu di ICU, ketika ada yang biasa orang kan ada naik turun, begitu nggak ada iramanya orang itu kan berhenti kan. Begitu berhenti meninggal kan. Nah, sama. Irama semua naik turun aja. Ini yang waktu itu saya pahami. Naik turun, ada juga kehidupan naik, ada kehidupan turun. Nah, saat saya diturun, ada dua cara pandang. Saya mau tetap stay di situ, yang saya dulu nggak ngerti. Tapi ketika pemahaman saya naik, saya mulai sadar, oh saya sedang mulai naik lagi nih. Karena hukumnya cuma begini. Makanya orang yang di atas juga harus hati-hati. Dia juga akan satu saat akan bisa naik turun kan. Nah, waktu saya lihat, saya ini minus nih. Oh, saya dipersiapkan mau naik. Tinggal caranya saya belajar gimana saya naik lagi. Nah, saya waktu itu mulai tahu vibrasi kan. Ketika kamu dalam kondisi tidak baik, kamu cuma ada dua pilihan. Mau tetap di kondisi vibrasi itu, atau tetap melawan arus. Tapi situasinya nggak berubah nih. Masih nih, kondisi saya sulit. Tapi saya mau tetap sedih, atau tetap saya happy, berserah. Itu yang waktu saya ketahuin di awalnya. Jadi saya pilih yang kedua. Kondisi mungkin saat itu nggak berubah, tapi respon saya sudah berubah melihat peristiwa ini. Oke. Kok bisa nggak di share ke teman-teman ngaji Roso gitu Pak? Gimana sih proses kejatuhannya itu gitu? Dalam hal apa dan seberapa menderita dan bagaimana secara konkret pelan-pelan melampaui penderitaan itu hingga kemudian sekarang bisa naik lagi secara level kemakmuran dan bisa take off lagi gitu? Itu selain kemudian mengubah responnya dulu, karena katanya kan awareness before change gitu kan. Jadi kesadarannya dulu yang berubah, baru kemudian terjadi perubahan gitu. Supaya kemudian bisa menjadi inspirasi gitu buat teman-teman yang
sedang berada di titik terbawah gitu. Ya, ya. Jadi waktu yang tadi di awal saya pengusaha backgroundnya ya, saya pernah sampai tagihan itu waktu tahun 2003 itu sampai jumlahnya miliaran. Itu di saat itu uangnya besar sekali. Nah bayangin dengan saya punya yang bisnis yang cukup bagus, tiba-tiba beli susu aja nggak enak. Itu bisa dirasakan ya, anak saya masih umur kecil waktu itu, saya masih inget yang punya mobil, tiba-tiba saya bawa naik motor 2 tahun, kehujanan lagi, itu peristiwa yang emosinya saya udah hilang, tapi peristiwanya nggak bisa hilang. Nah, sampai titik ketemu, saya ditekan banyak orang. Nah, kuncinya adalah yang aneh, yang ketika saya kilas balik, kenapa tiba-tiba bisa prosesnya cepat di luar logika. Saya berpikirnya nggak pakai logika lagi. Yang tadi itu saya bilang sama teman saya, kamu punya 2 pilihan. Di saat ini kamu tetap bersedih boleh, atau mau balikan nih, walaupun kondisinya masih sama nih, kita juga nggak tahu kapan kamu bisa naik. Karena saya disadarkan, waktu kamu tahu Pak Bambang bangkrut, tahu tanggalnya kapan? Nggak tahu. Waktu kamu naik, kamu tahu nggak? Nggak tahu juga. Terus ngapain kamu stres? Nah, itu yang mulai, oh iya juga ya. Sekarang kamu punya 2 pilihan. Kamu mau tetap stres, nggak bisa ngapa-ngapain, atau kamu balik nih. Masalahnya mungkin belum hilang, tapi kamu balik berserah, happy, kamu pancarin gelombangnya itu mungkin 50% bisa tercover. Nah, waktu saya mulai balik ini tuh kayak orang gila. Jadi, kamu susah kok, kamu nyanyi-nyanyi seperti ini, happy. Ya itu yang saya lakukan. Hanya orang-orang deket yang istri saya mungkin tahu, happy aja deh, nggak usah pikirin. Mungkin orang-orang dulu kan begitu ya, sudah tahu caranya, tapi karena cara menerangkannya nggak ngerti, jadi nggak paham, akhirnya balik lagi ke stres. Saya lawan itu. Ya sebenarnya nyesek juga ya. Sakit, tetap sakit, nggak mungkin. Ketakutan ada, tapi waktu takut itu timbul, saya lawan lagi. Iya, iya. Daripada saya besok juga nggak ngerti apa yang harus saya lakukan, yang saya lakukan saat ini hanya happy, lakukan itu saya lepaskan. Jadi ketika kemudian muncul ketakutan, muncul kecemasan karena realitas yang diinginkan tidak sesuai dengan fakta gitu ya, harapannya nggak sesuai dengan fakta gitu, maka langsung cancel, replace dengan sesuatu hal yang lebih membangun gitu ya, konstruktif gitu ya. Oke. Itu dulu cara-caranya agak lama, Mas Indra, tapi sekarang saya lebih punya cara yang lebih cepat lagi. Apa tuh? Jadi benar-benar mindfulness ternyata. Kalau dulu ganti dengan situasi yang ini kan, sekarang benar-benar hilang. Maksudnya benar-benar dihilangkan semua, berdiam dulu. 5-10 menit, diem 5-10 menit, dilatih terus. Supaya kondisi vibrasinya lebih cepat. Ya karena kan ketika kemudian kita stay di situ kan, paling tidak itu kan hanya ilusi-ilusi pikiran aja sebenarnya kan, ketakutan-ketakutan itu. Betul. Dan itu saat kemudian kita mindfulness, kesadaran kan mengambil alih dari yang tadinya dibajak oleh pikiran, kita kembali ke tubuh lagi, dan di situ nggak ada masalah apa-apa gitu kan. Iya. Tapi aku pengen kembali ke soal yang tadi, hukum semesta tadi, Pak. Adik-adik kita yang masih SMA, SMP, kemudian kuliah, yang itu kemudian nanti bakal melunasi penderitaan orang tuanya, bahkan di situ kemudian nanti nasib bangsa ini juga dititipkan ke pundak-pundak mereka gitu. Apa sih 1, 2, 3 hukum semesta yang wajib dipelajari mulai saat ini untuk ketika kemudian paham ketiga hukum semesta ini, itu nanti bisa menjadi apa ya bahasanya ya, tongkat untuk membelah gelapnya samudera kehidupan gitu. Gimana tuh? Oke, kalau lagi pemula, yang saya tekankan adalah ada cuma 2 hukum sebab akibat. Itu yang diterangkan bahwa kalau kamu buat ini pasti ada ini. Itu yang direspon untuk anak-anak dulu. Yang ketiga adalah hukum tarik menarik. Menurut saya itu dulu secara mendasar, bahwa prinsipnya kalau mereka udah tahu tentang hukum tarik menarik, makanya mungkin dari tindakan, ucapan dia akan lebih berhati-hati ketika mengucapkannya buruk, karena
bawah sadar ini nggak ngerti realita atau enggak yang berkali. Kalau ketika meyakini yang buruk-buruk, dia akan menarik yang buruk-buruk. Mungkin dikemasnya dengan cerita dulu, karena kan pemahaman untuk anak-anak kan harus berproses, nggak bisa langsung yang berat. Dari cerita orang tua nih, sebab akibat nih, kalau kamu begini, besok jadinya begini. Seperti itu. Sehingga akhirnya dia akan berpikir, ketika kemudian aku melakukan tindakan seperti ini, hasilnya akan begini. Ketika aku melakukan tindakan yang nggak dilakukan oleh banyak orang, kelak aku juga akan mendapatkan sesuatu yang nggak didapatkan banyak orang, gitu ya. Contoh, kalau saya menjahilin teman-teman sekolah, hasilnya besoknya kan seperti itu. Kalau saya mencontek nih, ketahuan guru dihukum sebab akibat kan. Jadi diajarkan seperti itu yang lebih mudah dulu. Nah, ketika mulai paham, barulah mulai ditingkatkan. Yang hukum tarik-menarik itu artinya kan memang itu akan menstimulus anak-anak generasi muda untuk berani punya mimpi gitu. Setuju. Misalnya melihat rumah yang bagus, kendaraan yang bagus gitu ya. Oh, terima kasih Tuhan telah menunjukkan masa depanku. Nah, hal-hal seperti ini kan sepele, tapi itu akan mengencourage generasi muda kita untuk berani hidup, punya ambisi, punya imajinasi gitu, ya kan? Iya. Jika kemudian ambisi, imajinasi, apalagi ketemu yang namanya hoki, disitulah. Iya. Nah, kembali lagi sebetulnya anak-anak itu udah bagus. Dulu kalau ditanya cita-citanya apa, jadi pilot, jadi begini kan udah bagus kan. Tapi kenapa makin bertambah usia, makin kelas cita-citanya nggak berani lagi. Iya. Nah, itu karena program lingkungan yang dia kemudian diprogram lagi. Padahal udah bagus nih, saya mau jadi dokter. Tapi ketika ayahnya, lingkungannya pas tidak kebetulan baik ya, dia bilang udahlah jangan cita-citanya seperti itu. Ayah ini kan sebetulnya nggak, udah yang penting biasa-biasa. Nah, kata-kata figur otoritas itu ketika biasanya kan lebih gampang kan dipercaya orang masuk, itu yang membuat sebuah program. Iya, tapi pelan-pelan anak-anak yang ya usia 5 tahun, 6 tahun tuh banyak juga Pak Bambang yang ditanya sekarang pengen jadi apa? Jadi Raffi Ahmad, jadi Aura Kasih gitu kan. Udah bergeser ya. Nah, menurut saya ke orang tuanya dulu lebih penting kesadarannya kalau apalagi punya anak. Karena itu golden age itu harus benar-benar orang tua itu membuat anak itu bagus. Makanya saya putuskan semua ketika saya tahu itu, waktu saya anak kecil tahu, saya mulai programnya ulang semua untuk anak-anak saya. Oke, terakhir Pak, realitas apa yang membuat kemudian Pak Bambang begitu yakin dengan metode seminar dan terapi itu bisa mengubah jalan hidupnya teman-teman semuanya? Oh, terima kasih Mas Indra. Karena saya berkutat dari pengalaman sendiri, saya belajar dari tahun mulai mendalami 2010, kemudian memberi seminar. Nah, makin kesini kan saya makin banyak tahu terus modalitas apa yang banyak membuat orang itu berubah. Nah, akhirnya ketika saya ketemu teman saya lagi bicara tentang kesadaran, kebetulan teman saya ini sukses ya, teman tiba-tiba booming, yang dari nggak ada apa-apa boomingnya gila-gilaan juga, yang mendukung saya juga saat ini membuat satu konsep, membantu banyak orang. Nah, apa yang saya lakukan ini sebetulnya ya ini kalau dilakukan benar-benar pasti akan terbantu dalam kehidupannya. Nah, ini yang banyak dari testimoni nih, dari kita kan udah ada seminar udah banyak, tapi yang dengan konsep baru ini kita baru 9 kali. Ternyata perubahannya cukup bagus. Oke. Jadi itu obrolan kita dengan Pak Bambang. Iya. Membuka cakrawala berpikir kita bahwa ternyata manifestasi itu tidak sesimpel mengulang kalimat-kalimat indah gitu ya. Banyak variabel-variabel yang lain, termasuk bagaimana kemudian kondisi tubuh kita, energi kita, cakra kita, dan lain sebagainya dan seterusnya. Dan menariknya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Bambang ini, beliau punya alat-alat gitu yang nggak semuanya orang punya. Dan apabila nanti teman-teman ada yang butuh untuk bergabung dengan seminar Pak Bambang, terapi di Pak Bambang, silakan nanti bisa
kontak kita ya. Pak Bambang, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di Ngaji Roso. Sehat dan sukses namanya Pak Bambang. Terima kasih Pak Endra, terima kasih semuanya.